Halo, kami dari mahasiswa BINUS University Bandung yang hari ini akan mempresentasikan mengenai grup Project Marketing Management. Saya Marcella Arfiani, Dan saya Fadiana Fadelia. kami dari kelas LA76. Oke. Company background. Butterflies The Label adalah merek pakaian diproduksi sendiri yang berlokasi di Bandung, Indonesia. Produk ini tercipta dengan keyakinan bahwa fashion merupakan bentuk ekspresi dan jati diri seorang. Dibuat dengan hati yang bertujuan untuk menjadi karya yang elegan, berkelas, dan abadi dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau. Untuk visi dan misinya yaitu menjadi perusahaan fashion busana yang memiliki kredibilitas dari masa ke masa dengan ciri khas unik, kelas trendy namun tetap elegan, dan menjadi salah satu bagian dari tren mode fashion dunia. Untuk misinya yaitu menciptakan karya-karya yang kreatif dan inovatif, mengikuti ajang perlombaan, menjadi perusahaan yang fashion dan profesional, menjadi perusahaan terpercaya, menjadi perusahaan fashion terpilih, pelanggan merasa nyaman berbelanja di store kami, lalu fashion yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Organizational structure. Director of the company adalah Dansela, Marketing Manager adalah Dansela, Financial Manager adalah Dansela, Product Manager adalah Dansela, Production Manager adalah Dansela. Untuk founder finansialnya itu dengan saya sendiri, dan untuk founder marketingnya oleh Fadiana Fadelia. Pertumbuhan industri fashion berdasarkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bahwa pemulihan ekonomi nasional itu sebagian besar yang berasal dari fashion. Lalu industri tekstil dan pakaian jadi yang akan membuat Indonesia 4.0. Lalu kinerja ekspor industri tekstil dan pakaian jadi pada tahun 2022 mencapai US dollar 10,62 miliar dengan kontribusi ke PDB industri pengelolaan non-migas sebesar 6,76%. Untuk tren fashion Indonesia yaitu style Korea dan style Barat yang sudah masuk ke dalam Indonesia, lalu tidak kalah dengan lokal brand, sehingga penjualan yang dapat dibeli di online shop, yaitu Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Lalu untuk tren di masa mendatangnya pada tahun 2023 yaitu tentang sustainable yang nantinya akan seperti go green penghijauan, dan selanjutnya untuk warna-warna cerah dan kombinasi. Persaingan sesama lokal brand. Pada brand Colorbox sendiri memiliki harga yang cukup bersaing dengan brand kompetitor lainnya. Di Mall Palembang Icon terdapat banyak sekali brand yang dinaungi oleh perusahaan besar dengan harga yang sama-sama terjangkau. Akan tetapi harga yang brand Colorbox tetapkan sesuai dengan kualitas dari produk itu sendiri. Contohnya produk seperti blouse di brand Colorbox mempunyai harga mulai dari 179.900 sampai 249.900. Untuk karakteristik persaingan pasar sempurna yaitu produk yang ditawarkan sama, banyaknya penjual dan pembeli, mengetahui informasi pasar, lalu untuk muncul brand lokal berskala kecil. Untuk yang paling pertama ini adalah untuk jenis dan kualitas dan brand yang tidak jauh beda. Lalu poin kedua memiliki banyak variasi produk. Untuk mengetahui informasi pasar yaitu pembeli dan penjual. Lalu untuk yang skala kecilnya ini yaitu brand-brand lokal yang memang sudah matang dan siap untuk bersaing. Untuk tingkat kompetisi, pelaku industri fashion sudah harus lebih mengarahkan penjual dengan digitalisasi baik dari media sosial, situs web, penjualan, dan lain sebagainya. Mengandalkan metode penjualan koleksi pakaian dengan hanya membuka toko di sebuah tempat akan sulit laris, terlebih untuk brand-brand yang belum kuat secara nama. Perkembangan fashion lumayan shifting kepada digital. Proses penjualan suatu koleksi lebih banyak menggunakan digital, meskipun penjualan sebuah pakaian sudah harus makin pasif dalam dunia digital, bukan berarti menandakan bahwa penjualan secara offline di sebuah toko tidak perlu ada. Leader kompetisi yaitu ada Louis Vuitton, Hermes, Gucci, dan Chanel. Untuk capacity analysis, bagian hasilnya yaitu fashion design yang sampel dan casual menjadi pilihan banyak gaya busana anak muda generasi Z. Lalu desain fashionnya juga yang menjadi favorit yang dicari oleh anak muda karena simple dan casual.
Lalu juga menjadi tren karena untuk terus menjaga kualitas agar dapat setara dengan brand fashion di luar negeri. Lalu saat ini juga generasi Z sangat menyukai model pakaian yang crop, tidak hanya crop top juga, tetapi mereka juga tertarik dengan cropped sweaters, cropped jackets, hingga cropped pants yang pastinya ada di lemari generasi Z. Political Foreign Trade Policy. Sampai saat ini, produk fashion dalam negeri masih didominasi oleh produk impor. Hal ini sangat terkait dengan merek suatu produk yang menjadi sasaran pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia yang memerlukan prestis. Di Indonesia sendiri, perdagangan internasional sudah mengalami banyak peningkatan maupun penurunan. Hal ini juga terjadi pada industri fashion yang merupakan salah satu penghasil devisa terbesar di Indonesia. Fashion juga memiliki peluang yang besar di pasar internasional karena pakaian jenis tersebut memiliki nilai ekspor yang meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, tax policy, kebijakan pajak untuk industri fashion di Indonesia masih disamaratakan dengan industri lainnya. Pemerintah Indonesia resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% per Jumat 1 April 2022. Hal itu sesuai amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Kenaikan tarif akan membuat barang dan jasa yang biasa kita konsumsi sehari-hari menjadi semakin mahal. Untuk ekonominya, kondisi ekonomi saat ini, dari indeks kondisi ekonomi saat ini yang mencapai 100,9 pada bulan Januari 2022, atau mencapai level optimistis dengan indeks di atas 100. Indeks penghasilan saat ini pada Januari 2022 meningkat pada hampir seluruh kategori pengeluaran. Namun, meski meningkat, indeksnya berada di bawah 100 atau masih berada di zona pesimistis, sehingga indeks kondisi ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang semulanya pada tahun 2021 sebesar 99,9 meningkat menjadi 100,9. Brand fashion kami didukung oleh teknologi berupa sosial media yang dapat dipesan melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Instagram, TikTok Shop, dan media promosi. Brand kami sudah didukung oleh website dan sosial media untuk memudahkan customer untuk memilih jenis, model, warna, serta motif yang sesuai. Proses pembuatan produk kami menggunakan teknologi utama yaitu mesin jahit dan bahan kain dengan kualitas premium, namun tetap dibanderol dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya legal, yaitu dengan undang-undang di Indonesia, khususnya untuk UU Desain Industri dan UU Hak Cipta masih kurang relevan untuk dijadikan sebagai payung hukum desain busana di Indonesia. Lalu dikarenakan dalam UU tersebut jangka waktu perlindungannya yang relatif lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan desain busana. Selanjutnya environment, yaitu kami memiliki bahan cotton atau cotton premium, bahan yang tidak menerawang, ukuran S hingga XL, dapat digunakan untuk kegiatan formal dan informal, lalu untuk warna mix and match, sehingga kami akan memberikan kepuasan dan value kepada konsumen. Untuk kompetitor analisisnya yaitu ada dari Colorbox dan juga Rubylicious. Untuk SWOT analisisnya ada strength, kekuatan, memberikan kemudahan kepada customer untuk membeli produk secara online, baju dengan menggunakan bahan dan alat produksi yang berkualitas, memiliki banyak model baju, harga terjangkau, kualitas terbaik dibanding dengan kompetitor lain, collaboration. Untuk weakness-nya, kelemahan, jumlah produksi yang masih sedikit, perusahaan kami belum memiliki susunan organisasi yang tetap, tidak adanya counter khusus baju Butterfly The Label di supermarket maupun di toko-toko pakaian. Keuangan yang masih terbatas untuk membuat produk baru dan masih sulit untuk menghandle produk yang sudah ada. Strategi marketing yang belum terencana secara maksimal. Peluang, yaitu cocok untuk remaja, pelajar, dan mahasiswa, banyaknya penduduk Indonesia, khususnya perempuan, sehingga pangsa pasar menjadi luas, membuat konten dan promotion melalui TikTok dan Instagram, memberikan diskon and gift
Lalu kualitas bahan terbaik. Untuk ancamannya, masih belum mengetahui biaya produksi ke depannya apakah naik atau turun. Banyaknya produk impor dan lokal yang lebih dipercaya oleh masyarakat Indonesia, sebagian produk lokal yang sudah masuk ke negara luar, adanya pihak yang dapat mengkopi atau membuat produk palsu, yang dapat merugikan perusahaan. Lalu di sini segmentingnya yaitu kita membuat target market yaitu berdasarkan umur, yaitu 12-20 tahun dan 21-30 tahun dengan sosial class, sehingga kami mendapatkan target market middle class and middle upper class. Berdasarkan target dan target marketnya itu adalah A3 dan A4, B3 dan B4, yaitu middle class and middle upper class, yaitu perempuan dengan umur 12-20, 21 hingga 30. Target marketnya yaitu untuk perempuan umur 12-30 tahun. Lalu di sini juga kami memiliki wilayah Jabodetabek, Bali, Riau, Banten, dan sebagainya. Lalu untuk SMA, SMP, anak kuliahan dan pekerja, yaitu untuk modern urban lifestyle for a trendy approach and fashion lovers. Differentiation produk. Diesel Crop Blazer merupakan produk pertama dari brand Butterfly The Label yang menggunakan bahan material jenis cotton atau cotton premium yang tebal serta tidak menerawang. Crop Blazer ini tersedia dalam dua ukuran yaitu S sampai M, lingkar dada 94 cm dan panjang 35 cm, dan L sampai XL, lingkar dada 110 cm dan panjang 37 cm. Crop Blazer dengan model tali yang menyambung pada bagian dalam blazer sehingga saat dipakai di badan, tali dapat diikatkan ke perut. Model blazer seperti ini sesuai untuk acara formal dan bepergian, serta mempermudah untuk mix and match outfit, dapat juga dipadukan dengan kemeja polos. Untuk harga yang ditawarkan cukup terjangkau, hanya Rp169.000 dengan produk yang sudah menggunakan bahan berkualitas. Untuk servisnya, pelayanan cepat, ramah, dan mengerti kebutuhan customer. Sedangkan value proposition-nya Diesel Crop Blazer yang menggunakan bahan material jenis cotton atau cotton premium yang nyaman, tidak membuat panas, tebal, serta tidak menerawang. Untuk choosing a value proposition yaitu empathize, yaitu berdasarkan kuesioner dan needs and wants dari konsumen, yaitu berbahan cotton atau cotton premium, bahannya tebal dan tidak menerawang, tersedia ukuran yang beragam dari S sampai XL, dapat digunakan untuk acara formal dan informal, model crop yang diberi tambahan model tali yang diikatkan ke bagian dalam blazer yang bertujuan agar terlihat rapi dan menarik, pilihan warna yang mudah untuk di-mix and match dengan outfit lainnya, cocok dipasangkan dengan berbagai macam model bahan, mulai dari celana sampai rok, baik yang pendek hingga yang panjang. Lalu harga yang terjangkau tetapi menggunakan kualitas terbaik. Untuk keamanannya, bahan yang digunakan tebal dan tidak mudah rapuh, bahan sudah legal, jahitannya kuat dan rapi, bahannya nyaman dan tidak kaku, pembuatan dan bahan katun yang digunakan higienis. Untuk positioning, setiap jahitan yang ada pada Diesel Crop Blazer dibuat dengan sepenuh hati dengan dipadukan bahan berkualitas yang dapat menunjang kepercayaan dan tidak lekang oleh waktu. Untuk tagline-nya, made by heart for your timeless confidence. Untuk produk yaitu kami memiliki kualitas bahan dengan yang bagus, untuk ukuran S hingga XL, lalu modelnya juga bermotif bermacam-macam, dengan berwarna yang sesuai dengan requestan customer. Lalu untuk price-nya itu Rp189.000 dengan place-nya di online store. Lalu untuk promosinya di konten Instagram, endorse selebgram influencer, iklan di sosial media, membuat event dan memberikan diskon. Kesimpulannya, Butterfly The Label adalah merek pakaian yang diproduksi sendiri yang berasal dari Bandung, Indonesia. Produk yang dibuat dengan hati bertujuan untuk menjadi karya yang elegan, berkelas, dan abadi dengan kualitas bagus dan nilai yang berharga.
Diesel Crop Blazer merupakan produk pertama dari brand Butterflies The Label yang menggunakan bahan material jenis cotton atau cotton premium. Cocok untuk digunakan pada acara formal dan informal, dan setiap jahitan yang ada pada diesel Crop Blazer dibuat dengan sepenuh hati serta dipadukan bahan berkualitas yang dapat menunjang percaya diri dan tidak lekang oleh waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.